Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semua. Kami dari kelompok 4K23 Fisika Dasar ITB akan mempresentasikan hasil research learning dari kelompok 4. Anggota kelompok Doni Aryuza, Virgio Devlas, Ashabil Kahfi, Hafiz Tolia Ahli, Fauzi Sudrajat, Muhammad Fadli Bismo Prayogi, Muhammad Tafaqullah Hamulyadi, Muhammad Ayat Budiman. Tujuan dari RPL ini adalah membuat induktor berupa solenoida dengan nilai induktansi minimal 1 mH dan volume maksimal induktor 10 cm3. Mendesain dan rangkaian seri RLC, menentukan nilai tegangan resistor, induktor, dan kapasitor dengan menggunakan multimeter, menentukan nilai arus pada resistor, induktor, dan kapasitor dengan menggunakan multimeter, menghitung nilai induktansi pada induktor. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dasar. Nah, pada teori dasar ini akan dijelaskan beberapa hal untuk menunjang pemahaman pada metode, perhitungan, pengolahan data, dan juga analisis. Yang pertama itu teori dasar tentang arus listrik bolak-balik. Nah, alternating current atau yang biasa dikenal AC merupakan suatu tipe arus listrik bolak-balik. Arus listrik bolak-balik adalah arus listrik yang biasanya berubah-ubah terhadap satuan waktu dan biasanya sumber dari arus AC adalah induksi elektromagnetik atau generator portable. Nah, arus AC paling umum digunakan pada rumah tangga dengan memanfaatkan arus AC untuk menyalakan perangkat-perangkat elektronik seperti televisi, lampu rumah, dan lain sebagainya. Arus AC memiliki beberapa karakteristik, di antara lain yang pertama yaitu nilai arus listriknya selalu berubah-ubah dan tidak konstan terhadap satuan waktu. Lalu yang kedua yaitu polaritasnya selalu berubah-ubah pada masing-masing terminalnya. Lalu yang ketiga yaitu bentuk gelombang I terhadap T maupun V terhadap T berbentuk sinusoidal dan berubah terhadap satuan waktu. Lalu selanjutnya yaitu ada teori dasar tentang rangkaian seri RLC. Nah, barang-barang elektronik seperti radio, televisi, lampu, dan lain-lain terdapat sirkuit elektronika yang terdiri dari komponen-komponen elektronika seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Sumber yang digunakan merupakan arus AC yang keluar pada power supply yang berasal dari PLN. Akan tetapi, besar dari tegangan maupun arus yang melewati rangkaian tersebut belum diketahui. Nah, resistor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menghambat aliran listrik dalam sirkuit elektronika sehingga resistor masuk ke dalam komponen elektronika pasif. Nah, besar kamar resistor untuk menghambat aliran elektrik dinamakan resistansi, dan resistansi memiliki satuan yaitu ohm. Nah, rumus resistansi dapat diketahui dengan menggunakan persamaan yang ada di layar berikut. Nah, lalu induktor merupakan suatu komponen elektronik yang tersusun dari suatu lilitan kawat yang membentuk suatu kumparan sehingga induktor dapat membentuk efek medan magnet jika dililit arus listrik. Nah, tetapi efek ini ditemukan dalam waktu relatif yang singkat. Nah, prinsip dari induktansi digunakan pada induktor adalah prinsip hukum induksi Faraday. Induktor, apabila memiliki kemampuan untuk menyimpan energi, disebut induktansi, dan satuan dari induktansi adalah Henry. Nah, simbol induktor pada persamaan adalah L, dan besar tegangan induktor adalah V, arus adalah I, dan waktu adalah T, dan persamaannya seperti yang ada di layar berikut. Nah, lalu induktansi menyebabkan timbulnya GGL pada rangkaian karena terjadi perubahan arus yang melewati rangkaian, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian yang dihubungkan magnetis sehingga keadaan perubahan arus berarti terjadi perubahan medan magnetik dan menghasilkan GGL. Nah, kapasitor adalah komponen elektronika yang menyimpan muatan selama waktu yang tidak tertentu. Nah, sebuah kapasitor terdiri dari dua plat konduktif paralel yang dipisahkan dengan bahan dielektrik yang diberi arus. Nah, bahan dielektrik dapat berupa udara vakum, kaca, dan lain-lain. Nah, dalam keadaan netral, kedua plat memiliki jumlah elektron yang seragam. Namun, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, proses berpindah dari suatu plat ke plat lain. Nah, selama proses pengisian, elektron mengalir melalui penyambung plat dan sumber. Tidak ada elektron yang melewati dielektrik karena merupakan bahan isolator. Nah, ketika tegangan yang melewati kapasitor sama besar dengan tegangan sumber, maka elektron akan berhenti. Ketika kapasitor dilepas, maka kapasitor akan menyimpan muatan dalam jangka waktu tertentu tergantung jenis kapasitor. Nah, kemampuan kapasitor menyimpan muatan disebut kapasitansi dengan satuan farad atau F. Nah, besar kapasitasi suatu kapasitor dapat diketahui dengan membagi muatan dengan tegangan seperti persamaan yang ada di layar berikut. Nah, lalu selain itu, kapasitor juga dapat melepaskan muatan listrik yang disimpan. Nah, kapasitor pada arus DC merupakan hambatan yang tetap, karena muatan yang dialiri terkumpul pada ujung plat-plat kapasitor sehingga menjadi rangkaian open circuit. Nah, sedangkan pada tegangan AC, arus berolah balik-balik.
bolak-balik, dan berubah setiap satuan waktu tertentu sehingga dapat menimbulkan pergeseran fasa. Nah, rangkaian AC yang digunakan melibatkan beberapa sistem, yaitu resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif untuk menganalisis percobaan desain solenoid rangkaian seri RLC. Dengan menggunakan proyeksi fasor, VR, VL, dan VC, maka jumlah vektor V dan dari tegangan total sesaat yang melalui elemen-elemen elektronik itu. Besar fasor V adalah sesuai yang ada di layar berikut. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas mengenai impedansi. Seperti kita tahu, rangkaian seri LLC terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Masing-masingnya menghasilkan hambatan. Hambatan dari resistor disebutnya resistansi dengan lambang R. Hambatan dari kapasitor disebutnya reaktansi kapasitif dengan lambang XC. Nah, dengan rumusnya 1 per omega C. Hambatan dari induktor disebutnya reaktansi induktif dengan lambang XL dengan rumus omega L. Ketika ketiga hambatan tersebut digabungkan, disebutnya impedansi atau hambatan total dengan lambang Z dengan rumus akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai induktor dan induktansi sebuah solenoida. Induktor dapat digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Nah, seperti kita tahu, ketika induktor dialiri arus listrik, maka dia dapat mengaliri arusnya dalam lilitan solenoida tersebut. Lalu akan menghasilkan flux medan magnet yang terdapat di wilayah tengah induktor itu. Induktansi induktor dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. L sama dengan N flux B per I, di mana N ini adalah jumlah lilitan dari induktansinya. Dengan L adalah induktansi induktor. Di sini, secara teori kita akan asumsikan bahwa semua induktor ini tidak ada gangguan dari medan magnet maupun tidak terlepas dari susunan geometrinya. Nah, jika kita lihat, flux yang dihasilkan oleh arus itu yang terdapat pada kumparan solenoida dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. N flux B sama dengan N BA. Nah, kita dapat lihat di slide selanjutnya bahwa B ini adalah medan magnet dari solenoida tersebut. Dengan rumus sebagai berikut. Ketika kita substitusikan dengan rumus induktansi induktor, maka kita dapat menghasilkan rumus sebagai berikut, yaitu mu 0 N kuadrat A per L. Inilah rumus dari induktansi induktor pada solenoida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode. Yang pertama yaitu tentang desain dan bahan. Jadi peralatan yang digunakan pada percobaan rangkaian seri RLC pada arus AC adalah menggunakan transformator penurun tegangan AC sebesar 12 volt. Selain itu kita juga menggunakan alat dan bahan yang lainnya. Alat yang pertama yaitu resistor 100 ohm sebanyak 1 buah sebagai penahan arus yang mengalir. Yang kedua yaitu kapasitor nonpolar 0,22 mikrofarad sebanyak 1 buah sebagai penyimpan muatan medan listrik. Yang ketiga yaitu catu daya AC 12 volt sebanyak 1 buah. Yang keempat yaitu project board sebanyak 1 buah sebagai tempat untuk menyusun alat menjadi rangkaian. Yang kelima yaitu multimeter digital sebanyak 1 buah. Dan yang keenam yaitu stop kontak sebanyak 1 buah. Bahan yang kami gunakan yaitu ada yang pertama kawat dan yang kedua ferrit sebanyak 1 buah. Alat dan bahan tersebut memiliki rincian harga sebagai berikut. Yang pertama yaitu resistor 100 ohm sebanyak 3 buah seharga Rp3.000. Yang kedua ada kapasitor nonpolar 0,22 mikrofarad sebanyak 10 buah seharga Rp20.000. Yang ketiga ada kawat enamel sepanjang 30 meter seharga Rp60.000. Yang keempat ada power supply AC 12 volt sebanyak 1 buah seharga Rp74.000. Yang kelima ada project board sebanyak 2 buah seharga Rp13.800. Yang keenam ada multimeter digital sebanyak 1 buah seharga Rp95.500. Yang ketujuh ada ferrit sebanyak 1 buah seharga Rp5.000. Dan yang terakhir ada stop kontak sebanyak 1 buah dengan harga 0 karena kami menggunakan milik pribadi. Jadi total biaya keseluruhan yaitu sebanyak Rp271.300.
Selanjutnya mengenai prosedur percobaan. Jadi prosedur percobaan rangkaian seri RLC kali ini yaitu yang pertama disiapkan alat dan bahan. Yang kedua dibuat solenoid dengan melilitkan kawat ke ferrit sebanyak 20 lilitan. Yang ketiga digerik kedua ujung kawat enamel agar lapisan luar hilang. Yang keempat dihitung dimensi solenoid dengan menghitung diameter dan panjang. Yang kelima dibuat rangkaian RLC pada project board. Yang keenam dipasang resistor, kapasitor, dan solenoid yang tersedia pada project board secara seri. Yang ketujuh, dipasang multimeter sesuai ketentuan untuk mengukur tegangan ataupun arus. Yang kedelapan, dipasang sabit buaya sumber tegangan AC 12 volt pada rangkaian tersebut. Yang sembilan, dinyalakan satu daya dan ukur tegangan tiap komponen dielektrik. Yang ke-10 diukur arus yang dihasilkan pada rangkaian tersebut, dan yang terakhir dihitung nilai induktansi solenoid menggunakan rumus.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan berdasarkan desain dan teori. Nah, sebelumnya aku pengen ngejelasin dulu nih apa yang dimaksud dengan induktor. Induktor merupakan penerapan dari hukum Faraday, yaitu gaya listrik yang dapat diinduksikan sehingga terjadi arus induksi akibat flux magnet. Persamaannya sebagai berikut, yaitu GGL sama dengan minus N dikali D psi B per DT. Dengan GGL-nya itu merupakan gaya gerak listrik, N merupakan jumlah lilitan, psi B itu merupakan flux magnetik, dan T adalah waktu. Lalu dari persamaan tersebut dihubungkan dengan persamaan yang ada pada slide sebelumnya, sehingga terbentuk persamaan LDI sama dengan N dikali D psi B. Dengan L merupakan induktansi diri, I merupakan kuat arus listrik, N jumlah lilitan, dan psi B merupakan flux magnetik. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruas dan akan didapatkan kesimpulan bahwa L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A per L kecil. Dengan L besarnya itu merupakan induktansi sendiri, mu0 itu merupakan permeabilitas ruang hampa dengan nilainya itu 4V dikali 10⁴ 7 Weber per ampere meter, N merupakan jumlah lilitan, A merupakan luas solenoida, dan L-nya itu adalah panjang solenoida. Nah, dari rumus tadi didapatkan besar L teoritis sebesar 65,4546 kali 10⁻³ Henry atau sama dengan 65,45 mili-Henry. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengolahan data analisis desain solenoida kelompok kami. Yang pertama itu kita mengukur kita nilai induktansi dari solenoida itu didapatkan dengan kita membuat rangkaian seri RLC. Sama kita membuat induktansinya juga dihitung dengan terus kita mengukur menggunakan multimeter digital. Yang kita ukur itu adalah nilai tegangan dari resistor, induktor, sama kapasitor, dan kita mengukur arus juga. Untuk tahu caranya itu ada di video selanjutnya. Terus kita menghitung nilai reaktansi induktif, yaitu XL sama dengan dari tegangan dari induktor dibagi sama arus. Terus kita mencari nilai induktansi sama dengan XL dibagi sama omega. Omega itu 2V kali F. Terus ini ada hasil-hasil yang angka yang kita cari, yaitu dari tegangan resistor 0,23 volt, tegangan induktor 2,28 volt, tegangan kapasitor 13,55 volt, dan arus 0,92 ampere. Terus nilai reaktansi induktif itu kita dapat 2,48 ohm, lalu induktansinya itu kita dapat 7,89 mili-Henry. Nah, frekuensi yang digunakan itu 50 Hz, karena 50 Hz itu yang dari PLN langsung. Terus persentase galat sebelumnya kita mengukur induktansi teoritis. Nah, karena galat, jadi teoritis dikurang percobaan dikurang teoritis dibagi teoritis terus dimutlakin dikali 100%. Nah, persentase galat kelompok kami 87,94%, cukup besar. Lalu berikutnya adalah analisis. Berdasarkan data-data yang telah kita ambil dari percobaan, dapat disimpulkan bahwa galat yang diperoleh itu besar. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, yaitu yang pertama, keterbatasan praktikan untuk memastikan rangkaian yang benar, seperti adanya penumpukan pada kawat enamel dan ketidaktahuan untuk memastikan apakah rangkaian proyek dan penggunaan alat sudah benar. Lalu faktor yang kedua adalah keterbatasan dalam pengukuran faktor yang lain yang mempengaruhi pengukuran pada bahan yang diamati, seperti hambatan dalam pada resistor, terdapat disipasi, dan lain-lain. Lalu, adapun cara untuk mencegah galat yang terlalu besar ini, yaitu dengan mengambil data secara berkali-kali, mengganti variabel pengukuran, dan menggunakan bahan dan alat yang lebih akurat, serta peneliti harus lebih teliti dalam proses pengambilan data. Kesimpulan. Terdapat 5 kesimpulan, yaitu ada 5 kesimpulan. Yang paling penting merupakan poin kelima, yaitu nilai induktansi diperoleh secara teoritis dan percobaan, yaitu 65,45 mili-Henry dan 7,89 mili-Henry, sehingga memiliki galat sebesar 87,94%. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.